Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad, faja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wah wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Yang kita sama muliakan Alina Andai Guruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, para hadirin wal hadirat al mukarramun sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini. Setelah beberapa pekan kita rehat sejenak, pada malam hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita bersama Andri Guruta akan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Olehnya, mari kita mempersilahkan Andri Guruta untuk memulai pengajian kita pada malam hari ini. Al-an, fayatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب لإمامنا العارف بالله حجة الإسلام أبي حامد الغزالي قدس الله سره اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين. Nah, insya Allah ya, malam ini kita teruskan dan ada kemungkinannya ini yang terakhir lah ya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ya, sebagaimana yang biasa kita istirahat dulu, fokus kepada ibadah ya di bulan suci Ramadan. Ya, jadi malam ini kita akan baca ini kebetulan al-aslul tsalits ya. Al-aslul awal yaitu fi as-shalah. Al-aslul tsani fi az-zakah wa as-sadaqah. Ya, kemudian yang ketiga ini Bagus siap. siang. Nanti bagus juga. Ya, kita akan baca sedikit bagaimana
nasihat Imam Al-Ghazali ya, yang perlu dipahami oleh umat Rasulullah, ya, umat Islam, orang beriman tentang puasa. Ya, secara umum, ya, tentu nanti ada kaitannya dengan ya, puasa bulan suci Ramadan. Dan ini sudah masuk kepada Al-Qismus Tsani. Ya, Al-Qismus Tsani ini maknanya uh, bagian yang kedua yang terkait dengan al-amal az-zahirah. Ya, amalan-amalan yang bersifat zahir, ya, yang nampak. Nah, insya Allah kita akan baca yang ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Al-aslus salis. Ya, ini asas yang ketiga. Ada 10 semua. Jadi kita baca yang ketiga malam ini. Isyam, ya, tentang asyam, ya, biasa dalam bahasa Indonesia puasa, puasa. Asasnya di sini dikaitkan dengan nilai ataupun pahala puasa itu. Nah, Imam Al-Ghazali memulai dengan hadis apa namanya, hadis kursi, ya, itu hadis yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu subhanahu. Ya, jadi hadis yang dinisbahkan kepada Allah kita biasa sebut dalam ulumul hadis sebagai hadis kursi. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Nah, ini kaidah umum ini. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah dilipat 10 kali, ya, nilainya atau pahalanya. Ila sab'ati mi'ati dhi'fin, dan dilipatkan mulai dari 10 sampai ke 700. Itu setiap kebaikan, setiap ibadah, setiap muamalah, setiap ya, kebaikan secara umum. Ya. Illa siyam, ya, ada pengecualian, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Kecuali puasa, di luar daripada apa namanya, aturan ini, yaitu dilipat gandakan pahalanya dari 10 hingga ke 700, ya, kali. Ya. Kenapa puasa dikecualikan? Fa innahu li, ya, karena mengikut hadis ini itu adalah milik Allah. Jadi puasa itu keistimewaannya milik Allah. Jadi kalau sembahyang atau sholat itu diterima melalui undangan Isra Mi'raj. Ya, itu kelebihan puasa. Kelebihannya Allah mengakui sebagai miliknya, li, ya, li. Ada dua penafsiran di sini. Li, ya, lillah, milik Allah, ya, karena semata-mata Allah. Jadi keikhlasan. Tak ada orang yang berpuasa yang riak, ya, itu mengikut ya hadis ini.
Wa ana ajzi bihi. Nah, kemudian Allah mengatakan, saya akan selalu memberikan pahalanya. Ya, jadi langsung, ya, tidak melalui aturan yang disebutkan ini. Ya, artinya Allah sendiri yang akan langsung memberikan apa namanya nilai ataupun pahala itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, ini bukan hadis, ini hadis ahad langsung marfu' pada Rasulullah, likulli syai'in bab, tiap-tiap sesuatu itu ada pintunya, artinya ada jalan untuk masuk. Wa babul ibadati as-shaum. Ya, menurut Rasulullah di sini, pintu beribadah itu, yaitu ialah puasa. Ya, jadi bukan sembahyang. Ya, puasa itulah pintu ibadah. Ya. Kemudian Imam Ghazali, saya tidak perlu jelaskan, Imam Ghazali menjelaskan, wa innama kana as-shaumu makhsusan bihadhil khawas. Ya. Jadi puasa ini sesungguhnya dikhususkan dengan keistimewaan ini karena dua sebab yang ini. Ya. Yang pertama, annahu yarji'u ila kaffin. Ya, karena kalau kita berpuasa itu kita apa namanya menahan diri, ya, dari makan, minum, ya, segala yang membatalkan puasa itu. Walaupun perkara itu adalah perkara yang jais, yang bisa dilakukan di luar waktu puasa. Nah, jadi itu yang pertama, kenapa puasa ini tinggi nilainya, ya, punya kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang pertama pelaksanaannya itu ya, menahan diri. Wa huwa amalun sirri. Menahan itu adalah perbuatan yang tidak nampak, ya, sirri, rahasia. La yattali alaihi gairullah. Tidak ada yang menyaksikan, yang mengetahui kecuali Allah. Ya, coba kita lihat orang berpuasa. Ya, paling kita lihat ada lemah, ada ini, tapi pada hakikatnya tidak ada yang mengetahui bahwa dia itu menahan makan minum. Ya. La kasolah, tidak seperti sembahyang atau zakat. Ya, itu nampak orang berdiri, duduk, dan sebagainya. Orang bawa zakatnya, ya, disedekahkan, diinfakkan. Ya, jadi itu semua nampak. Tapi puasa enggak. Ya, puasa itu menahan. Nah, itu kelebihannya. Yang kedua kelebihannya, annahu qahrun li aduwillah. Ya, karena berpuasa itu, ya, kita itu apa namanya memaksa, ya, kita memaksa, ya, kita menyempitkan musuh-musuh Allah. Ya, musuh-musuh Allah ini seperti nafsu, seperti setan dan lain sebagainya, syahwat. Ya. Fa inna syaitana huwal adu. Nah, setan itu aduwwul lakum. Ya, setan. Ya. Adakah dia dari jin atau dari manusia atau dari hawa nafsu, itu semua adalah syahwatnya. Wala yakwa kawiya yakwa. Wala yakwa al aduwu illa biwasitati syahwat. Ya. Musuh-musuh ini tidak kuat, ya, tidak kuasa,
kecuali melalui syahwat. Wal ju'u, dan lapar itu yuksir jami'a syahwat, hiya alatus syaitan. Sedangkan lapar itu kalau kita berpuasa itu maknanya kita menahan, ya, artinya kita menahan semua syahwat itu. Dan syahwat itu adalah alat, ya, syaitan, alat propagandanya. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu kita dengarkan dari sabda Rasulullah mengatakan, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam. Sungguh syaitan itu dia akan beredar, masuk beredar, ya, di anak cucu Adam, yaitu saluran darah kita. Jadi saluran darah kita itu dalam tubuh kita ini, syaitan boleh masuk di situ, ya, boleh masuk dan memberi pengaruh, ya, dalam syahwat. Fadayyiku majariyahu biljo. Jadi Nabi mengatakan perintah, sempitkanlah, ya, sempitkanlah peredaran jin itu dalam tubuh kita, dalam aliran darah kita dengan lapar. Ya. Jadi itu yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa itu ada kaitannya dengan menyempitkan gerak syahwat. Sedangkan syahwat ini adalah alat yang paling ampuh digunakan untuk mengganggu, ya, seorang hamba dalam ibadahnya. Itu sebabnya Rasul mengatakan fadayyiku majariyahu biljo. Hendaklah sempitkan, ya, pergerakan setan itu melalui syahwat, biljo, ya, dengan lapar. Itu kepentingan atau keistimewaan. Jadi dua tadi disebut al-kaf, kita menahan lapar itu, kita menahan syahwat. Kemudian yang kedua yaitu bahwa syahwat itu bisa dikendalikan melalui lapar tadi. Wa huwa sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah, ya, rahasia sabda Rasulullah mengatakan, idza dakhala Ramadan, apabila bulan suci Ramadan telah masuk, ya, datang, ya, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga telah terbuka kalau Ramadan, karena kita akan berpuasa, ya. Futihat, ya, sama juga abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun niran, dan bab pintu-pintu neraka itu ditutup, ya. Wasuffidatis syayatin, dan setan itu telah diborgol, ya, dibelenggu, ya. Jadi ini di dalam memahami hadis ini, ya, ada dua. Ima ini dinyatakan sebagai makna sabit li fi'lil madhi. Ini kan fi'il madhi semua, mabni majhul. Futihat, artinya ditutup, Ising jumu bawa ada dibuka. Bagusnya ini pengajian. Ya, gulikat,
artinya ditutup. Sufida atau sufida, ya artinya dibelenggu atau diborgol. Kalau istilah yang biasa kita gunakan diborgol, ya sufida. Ada juga ulama hadis menafsirkan begini, karena melihat di bulan Ramadan itu banyak juga apa namanya eh, hal-hal yang tidak sesuai eh, dengan eh, sifat-sifat puasa itu. Ya, tidak sembahyang lah ada juga orang begitu melakukan dosa dan sebagainya. Jadi kata bagaimana dikatakan apa namanya sufi dan syaitan, pengaruh syaitan masih nampak lagi. Ya, jadi yang berpaham seperti ini artinya dia mengatakan ini adalah uh, segan, ya apa namanya uh, positif, ya fi'il madhi, tetapi fuhimat, ya bi uh, as-su'al atau istifham. Jadi seakan-akan di sini perintah, ya bil amr, ya. Jadi futihat abwabul jannah artinya iftah abwabul jannah. Apabila datang Ramadan, wahai orang Islam, wahai orang beriman, bukalah pintu-pintu surga itu. Ya, jangan ditutup. Artinya buatlah pekerjaan-pekerjaan yang bisa membawa kita ke dalam surga. Tutuplah pintu-pintu neraka itu. Ya, masuk akal juga. Artinya jangan buka, jangan melakukan sesuatu yang eh, tidak sesuai dengan perintah Allah atau tidak patuh kepada perintah Allah pada aturan agama. Wasufida dan borgolah, ya tahanlah, jangan dikuasai oleh setan. Ya, itu yang apa namanya eh, pemahaman yang kedua. Saya kira dua-duanya bisa kita pakai. Nah, adakah Allah yang menutup atau kita yang disuruh menutup atau membuka ya surga neraka itu? Nah, yang jelas wanada munadin, ada malaikat ya, yang memanggil ya, setiap datangnya bulan Ramadan itu. Ya bagi al khairi, nah, wahai yang mencari kebaikan, halumma, ya mari kita laksanakan kebaikan itu. Ya bagi asyar, mereka yang masih melakukan kejahatan ini, dosa dan sebagainya, aksir, maka berhentilah, kurangilah, ya jangan banyak apa namanya melakukan hal-hal yang syar, hal-hal yang dosa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau datang bulan suci Ramadan, halumma ilal khair, aksir syar. Ya, mari kita perbanyakkan kebaikan dan kurangi atau jangan melakukan apa namanya kejahatan itu. Nah, jadi ini hampir sama dengan apa namanya makna yang kedua tadi, futihat abwabul jannah iftah, gulikat aglik atau galik, sufidat sofit, perintah, ya, jumlah khabariyah bimakna al-amr, ya, khabariyah bimakna amar atau perintah. Nah, saya kira itu sudah cukup dipaham dan ini ayat hadis-hadis ini sudah sering digunakan dalam ceramah. Wa'lam anna sawma bil idhafati ila miqdarihi ala salasi darajat. Jadi sesuai dengan nilai kadar puasa itu, puasa secara umum ini.
Kalau dikatakan as-saum itu biasanya puasa secara umum, baik sunnah, wajib, yang lain-lain. Nah, kecuali kalau dikatakan siam, sebagaimana dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumus saumah, enggak, kutiba alaikumus siam. Dan khusus digunakan untuk bulan suci Ramadan, puasa kita. Jadi puasa secara umumnya dari segi nilai itu mikdar, ya nilai kadar itu ada 3 derajat. Bil idhafati ila asrarihi, jika dikaitkan dengan rahasia yang terkandung di dalam puasa itu. Ala salasi darajat, ya jadi 3. Amma darajatu miqdari, adapun derajat atau nilainya, ya derajat nilainya, maka yang paling di bawah sekali itu ialah kalau orang itu hanya berpuasa di bulan suci Ramadan saja atau yang wajib saja. Kalau itu saja puasanya, itu yang paling rendah ya, puasa kita derajatnya. Yang paling tinggi wa'alaha, yang paling tinggi saumu Daud alaihi salam. Nah, ini biasa kita dengar. Puasanya Nabi Daud. Wa huwa antasuma yauman wa taftura yauman. Wa tuftira yauman. Kamu berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Jadi selang-seling. Puasa hari ini, besok tidak, puasa besok dan seterusnya. Ya, kecuali sampai kepada hari-hari yang diharamkannya, maka dia tidak puasa. Wafil khabaris sahih, dalam hadis yang sahih, anna zalika afdalu min saumid dahri, bahwa puasa Nabi Daud ini yang selang-seling itu lebih afdal, lebih mulia daripada puasa sepanjang hari. Jika sepanjang tidak ada celahnya, puasa hari ini, besok dan seterusnya. Ya, artinya puasa selamanya. Wa annahu afdalus siyam, dan sesungguhnya inilah puasa yang terbaik, yaitu puasa Nabi Daud. Jadi kita, Imam Ghazali di sini dia lebih menganggap puasa Nabi Daud selang-seling itu lebih mulia daripada puasa secara berterusan. Ya, secara berterusan. Wasirruhu, adapun rahasianya kenapa dikatakan begitu oleh Rasulullah. Anna man shama dahra, orang yang berpuasa sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang masa, bukan sepanjang hari, sepanjang masa. Ya, dia selalu berpuasa. Shara siyamu lahu adatan, menjadi puasa itu sudah biasa baginya. Jadi tidak ada bedanya dia makan, dia ini sama aja. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Fala yuhissu biwaqaihi fi nafsi bil inkisar. Jadi tidak ada rasa-rasa itu lapar atau rasa apa yang dirasakan karena sudah biasa. Ya. Wa fi qalbihi fisafa, dan dia tidak rasa dalam hatinya ada semacam kesucian. Ya, jadi tidak ada inkisar, tidak ada dia merasakan perubahan, makan atau tidak makan sama aja. Ya, dan dalam hatinya ya biasa aja, ya tidak ada rasa. Kalau kita berpuasa ini merasa lebih dekat kepada Allah, lebih suka beribadah, lebih suka berzikir. Hati itu senantiasa menginginkan kebaikan. Wa fi syahawatihi bid'af, dan juga dia tidak merasakan syahwatnya itu ada kelemahan. Ya, karena sudah biasa kan? Ya, sudah biasa. Fa innan nafsa, karena jiwa kita ini innama tata'atsaru bima yaridu 'alaiha. Ya, bahwa itu terkesan
apabila datang. Itu artinya kalau kita puasa, maka datang lagi. Kalau kita tidak puasa, maka tidak datang lagi. Ya, itu baiknya kalau kita puasa lebih dahulu. Karena ada masa kita merasakan waktu kita puasa dan tidak. Kalau kita puasa terus, maka kita tidak merasakan lagi puasa itu sudah terbiasa. Nah, itu penjelasan Imam Ghazali. La bima maranat alaihi, nah, tidak seperti yang terbiasa bagi yang maranat sudah biasa. Nah, sudah tidak ada lagi rasa-rasa bahwa dia puasa, enggak, karena dia memang sudah terbiasa puasa itu. Fala ya ba'udu haza. Nah, dan ini tidak dapat dijauhkan. Artinya tidak dapat kita pungkiri lah bahwa apabila kita puasa berterusan, maka puasa itu sudah tidak ada kesannya lagi dalam hati kita. Tidak ada lagi rasa nikmat kalau kita berpuasa. Ya, karena semua sama. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan ada. Ya, jadi di sini Imam Ghazali dia mengambil apa namanya, mengkiaskan fa innal atibaa aidan. Karena dokter perubatan dokter perubatan ini yanhauna an i'tiyadi syurbid dawa. Ya, dia juga melarang untuk membiasakan selalu minum obat itu. Jadi ada batas-batasnya, dia kasih berapa hari, berapa ini. Ya. Waqalu, dan mereka berkata, para dokter itu, man ta'awwada dzalika, barang siapa yang membiasakan dirinya, lam yantafi' bihi idza marida, maka obat itu tidak akan bermanfaat lagi apabila dia sakit. If ya lafuhu mizajuhu, karena sudah ya terbiasa ya dengan apa namanya, dengan uh, mazatnya, artinya dengan dirinya. Ya, mazatnya artinya percampuran darahnya, kulitnya, banyak. Dia tidak merasakan lagi. Fala yata'assaru bihi, jadi tidak ada lagi kesan ya obat itu. Jadi dia buat apa namanya, perbandingan. Nah, obat itu juga kalau kita selalu makan terus, akhirnya dia tidak ada kesan lagi karena sudah biasa. Nah, begitu juga makan minum ini. Kalau kita terus puasa saja, ya sama juga dengan kita terus makan saja, tidak ada bedanya lagi. Ya, tidak ada bedanya. Ya, itu yang dimaksud tadi sini. Wah, jadi yang terbaik adalah kita berpuasa hari ini, besok tidak, puasa lagi, tidak lagi, dan seterusnya. Wa'lam, ya, ketahuilah, anna tibbal qulub qaribun min tibbil abadan, bahwa pengobatan hati itu ya, dekat, ya, hampir sama juga dengan pengobatan jasmani. Ya. Wa huwa sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah rahasia sabda Rasulullah yang ditujukan kepada Abdullah ibni Amr. Jadi Amr, kalau wow ya, Amr, ya, bukan Umar. Ya, ibni Amr radhiyallahu anhuma, lamma kana yasaluhu anis saumi. Ya, artinya Abdullah ibni Amr, Amr bin Aus, anaknya Amr bin Aus. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah tentang puasa. Faqala sub yauman wa aftir yauman. Kamu puasa sehari, besoknya kamu tidak puasa lagi. Besoknya puasa lagi. Jadi puasa Nabi Daud lah. Faqala utiku afdala min zalik. Saya bisa lebih dari itu. Artinya saya bisa puasa berterusan. Faqala, Nabi menjawab lagi, la afdala min zalik. Tidak ada puasa yang lebih baik seperti itu. Jadi kalau kamu mau berterusan, itu sebenarnya
tidak lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh puasa Nabi Daud. Artinya puasa Nabi Daud itu yang paling afdal. Ya, ini menurut Imam Al-Ghazali. Walizalika lamma qila li Rasulillah inna fulanan shama dahra. Ketika diceritakan Rasulullah bahwa ada seseorang yang berpuasa berterusan. Qala la shama wala aftar. Orang itu tidak berpuasa dan tidak uh, apa namanya uh, tidak juga tidak berpuasa. Sama aja berpuasa atau tidak. Kalau sudah berterusan, tidak ada bedanya puasa dan tidak berpuasa. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha li rajulin kana yakrahul Qur'ana bihazramatin. Ya, sama juga ya, dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Ya, beliau apa namanya menyebutkan ada seseorang kalau baca Quran terlalu cepat, ya hazrama, terlalu cepat sehingga anda ketara apa yang dibaca, mulutnya itu udah ya, jadi bacanya begitu. Jadi inna haza ma qara'al Quran. Ya, orang ini tidak baca Quran dan tidak baca Quran, artinya tidak ada bedanya, baca Quran tidak sama aja. Ya, itu dari Sayyidatina Aisyah. Ya, kita puasa jangan berterusan. Itu maksudnya. Nah, kita baca Quran jangan baca begitu tidak tahu bagaimana hurufnya, makhrajnya dan sebagainya, tajwidnya. Enggak. Harus baca dengan baik yang bisa dipahami. Ya, jangan berterusan Quran terus. Enggak. Ya. Wa amma ad-darajah al-mutawassitah. Jadi tadi ada yang paling ringan kalau hanya puasa Ramadan. Kemudian yang paling afdal, yang paling tinggi puasa Nabi Daud. Kemudian ada pertengahan. Apa pertengahan itu? Bahwa antasuma sulusad dahri. Bahwa kamu berpuasa sepertiga waktu. Mahma sumta al-isnaini wal khamis. Ya, sekalipun ya biasanya kamu berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Wa adhafta ilaihima syahrul Ramadan. Jadi kita puasa Senin, Kamis, kemudian bulan Ramadan memanglah. Ya. Faqad sumta minas sana arba'ata ashur wa arba'ata ayyam. Jadi kalau kita melakukan ini, dua puasa ini, puasa Ramadan baik, puasa Isnin Kamis, maknanya kita berpuasa 4 bulan 4 hari. Nah, artinya sudah 4 bulan 4 hari. Wahia ziyadah ala sulus, yang lebih daripada sepertiga. Lakin labudda ayang kasira yaumun min ayyamit tasyrik. Tapi harus jangan kita tidak berpuasa pada hari ayyamut tasyrik, yaitu 3 hari sesudah Lebaran Idul Adha. Ya, jangan puasa itu walaupun ada Kamis, ada Senin, jangan. Ya, fatarji uzyada ila salasati ayyam. Jadi tambahannya hanya 3 hari. Bertasawwar an yang kasira fil idaini yaumaini. Ya, jadi kalau kita tidak berpuasa, ya inkisar artinya kita tidak melakukan puasa itu. Ya, pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, fatakunu salasata ayyam, maka menjadilah 3 hari. Fatarji'u ziyada ila yaumin wahid, fata'ammal hisabahu ta'rifu. Artinya kalau kita lihat itu, kita berpuasa Ramadan 29 ataupun 30, 30 hari. Kemudian kita puasa Isnin Kamis. Tapi jangan puasa ayam tasyrik
Dan jangan puasa pada Idaini, Idul Fitri dan Idul Adha, itu 5 hari. Ya, maka kalau kita hitung-hitung ya, itulah tadi, ya, sepertiga tahun dalam 1 tahun. Jadi kalau sepertiga maknanya 12 bulan, dibagi 3. Dibagi 3 menjadi berapa itu 12. Ya, dibagi 3. Ya, jadi 4. Jadi 4 bulan ya, kita berpuasa kalau ikut aturan tadi. Ini sudah diperinci oleh Imam Al-Ghazali. Fala yang bagi ayat pusat min hadzal qadr saumuka. Jadi wasiat Imam Ghazali, wahai umat Islam, ya janganlah kurang puasamu dari seperti ini. Fa innahu khafif ala nafsi wa thawabuhu jazil. Karena itu sangat ringan dalam jiwa kita. Kalau kita berpuasa selama 3 bulan dengan cara tadi, Senin, Kamis, dan bulan Ramadan. Itu saja. Dan ingat, pekerjaan itu, puasa itu sangat ringan, khafif, ya, dan pahalanya sangat besar, jazil. Ya, menurut Imam. Ya. Amma darajatu asrarihi, nah, adapun derajat rahasianya, ya, tadi nilainya, ya, pahalanya. Ya, sekarang ini asrar yang kita tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga derajatnya ada 3. Adanaha yang paling di bawah ayat tasira alal kaffi anil mufattirat, yaitu bahwa dia hanya menahan diri kalau berpuasa dari hal-hal yang yang merusak puasa kita. Wala yakuffa jawariha anil makarih, tetapi dirinya tidak mencegah ya anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang tidak terpuji, makari. Artinya masih melakukan dosa lagi lah. Ya matanya, apanya ya. Tapi yang dia sebutkan itu sekedar untuk menahan apa yang membatalkan puasa. Ya. Zalika saumul umum. Itulah puasa orang awam. Ya, orang awam ini yang masih lagi ada ghibah, masih lagi matanya sembarang dilihat, telinganya sembarang didengar, dan macam-macam lah. Ya, dia tidak ini lagi. La yakufu jawarihahu anil makari. Wa huwa qana'atuhum bil ismi. Ya, jadi dia itu hanya nama saja dia berpuasa. Nah, itu yang paling bawah sekali. Kalau kita hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita naik sedikit. An tudhifa ilaihi kaffal jawarih. Nah, jadi kita tambahkan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu. Watahfadzal lisan, kita juga memelihara lidah. Anil ghibah, ya hal-hal yang mendatangkan dosa seperti ghibah. Wal aina anin nadhar birriba, yaitu kita juga menjaga mata supaya tidak melihat perkara-perkara yang meragukan, artinya yang tidak bagus. Wa kadza sairul a'dha, demikianlah semua anggota-anggota tubuh kita pelihara. Ya, kita jaga. Ya, kita jaga. Jadi itu sedikit menambahkan nilai, menambahkan rahasia puasa. Zalika saumul khusus. Ya, jadi yang paling bawah saumul awam atau saumul umum, yang kedua saumul khusus. Kemudian yang ketiga, an tudhifa ilaihi siyanatal qalbi anil fikri wal waswas. Ya, ditambahkan lagi di samping meninggalkan yang membatalkan tadi, menjaga anggota tubuh, mata, telinga, lain-lain. Nah, kita tambahkan siyanatal qalbi. Kita pelihara hati kita daripada
pikiran-pikiran was-was yang tidak ada gunanya, yang hanya membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Wa taj'alahu maksuran ala zikrillah ta'ala, dan kita jadikan hati kita itu semata-mata hanya berzikir, lidah kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika saumu khususil khusus. Dan inilah dikatakan puasanya khawassul khusus, yang paling tinggi derajatnya. Wa huwal kamal, yaitu sempurna. Ya, jadi itu tadi. Jadi dari segi asrarnya ada 3. Saumul awam, saumul khusus, saumu khawassul khusus. Ya, mudah-mudahan kita Ramadan nanti ini kita bisa ke saumu khawassil khusus. Ya, sekurang-kurangnya saumul khusus. Itu sekurang-kurangnya. Jangan saumul awam. Ya, artinya kita tidak pelihara anggota tubuh kita, mata kita, kita bebaskan saja. Ya, enggak. Hanya memelihara apa yang membatalkan dalam fikih. Ya, makan, minum, ya, apa namanya, bergaul dengan istri dan lain sebagainya. Ya, jadi hanya itu yang kita pelihara. Kita fajar sampai kepada apa namanya waktu buka, ya, terbenam matahari. Jadi ada derajat tingkatan nilai dari segi pelaksanaannya. Ada tingkatan rahasia puasa itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa nanti kita rujuk kembali. Ya. Summa lisyam khatimah biha yakmulu. Kamula yakmulu. Ya. Kemudian ada satu khatimah, artinya penutup, ya, kesempurnaan daripada puasa kita. Jadi kesempurnaannya. Wa huwa ayyuftira ala ta'amil halal la ala syubha. Usahakan apa yang kita gunakan untuk buka itu adalah makanan yang halal. Nah, jangan syubha. Kalau sudah diragukan dari mana datangnya, dari jangan makan. Usahakan apa yang kita buka itu, makanan yang kita buka, airnya kah, makanannya kah, kuenya kah, sebagainya, harus ta'amin halal. Ya. Artinya makanan yang halal. La ala syubha. Ya, jadi kalau sudah diragukan, tidak bisa makan. Wa alla yastakfirah min aklil halal. Dan jangan juga memperbanyak walaupun makanan itu makanan halal. Bihaitsu yatadaraku ma fatahu dahwatan. Ya. Karena ditakutkan nanti ya kembali lagi apa yang sudah ya terlepas kita pelihara waktu kita puasa. Ya, kita makan banyak lagi, ya kembali lagi lah. Tidak ada rasa ingkisar, namanya dahwatan. Ya. Fayakunu qad jama'a bainal aklataini daf'atan wahidah. Jadi seakan-akan kita menyimpulkan antara makanan sahur dengan makanan buka itu. Jadi tidak ada lagi apa namanya manfaatnya karena kita sudah penuhi kembali. Ya, jadi kita kalau makan buka itu jangan terlalu penuh. Ya, biasa aja lah. Ya, biasa. Ya. Itu yang dimaksud itu adab. Allah yastakfir min aklil halal. Ya, kita sudah makan waktu sahur. Tapi waktu buka makan lagi banyak, jadi seakan-akan pertengahan ini waktu kita puasa tidak ada lagi manfaatnya. Karena kembali dipenuhi. Ya, itu yang dimaksud sini bihaitsu yatadarak ma fatahu dhahwatan. Nah, fayakun qad jama'a bainal aklataini duf'atan wahidah. Fatazkuru ma'idatu. Ya, jadi kita punya apa namanya ini
pencernaan ini menjadi berat. Ya, watakwa syahwat itu dan syahwat kita menjadi lebih kuat lagi kembali. Padahal tujuannya kita mau supaya syahwat ini jangan terlalu kuat dalam kehidupan kita. Wayab tulisur rusomi wa faidatu. Maka terbatallah rahasia puasa atau isi puasa itu. Tujuan puasa itu dan faedahnya. Karena kita terlalu banyak makan waktu buka. Ya, istilahnya itu ya dia dia apa namanya? Karena dia sudah berlapar maka waktu buka ya dia banyak. Padahal patutnya ya biasalah kita makan sekedar untuk membatalkan sebagaimana syariah kita, sebagaimana uh, aturan puasa kita. Bukan untuk mengembalikan kita makan banyak, bukan. Wa yufdi ila takasur anit tahajud. Dan ini mengakibatkan orang ini bermalas-malas ya ketika malamnya untuk tahajud. Bukan tahajudnya, terkadang juga tarawihnya. Ya, kalau tahajud dimasukkan juga tarawih, terkadang tarawih tidak mampu lagi. Ya, tidak mampu. Macam di Saudi, kalau orang tarawih itu 20 rakaat, ya ada yang hanya 4 rakaat ya berhenti, 6 rakaat berhenti, 8 rakaat berhenti. Ya, itulah karena sudah berat badan makan banyak. Ya, itu adab yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Farubbama lam yastaikif qabla subh. Ya, terkadang orang ini tidak bangun-bangun ya, sebelum subuh. Wa kullu dzalika khusran. Kata Imam Ghazali, semua ini adalah kerugian yang fatal. Wa rubbama la tuwazi faidatus shaum. Ya, jadi tidak ada faedah puasanya orang seperti ini karena mengurangi ibadahnya. Ya, padahal kita melakukan puasa ini supaya lebih menggairahkan lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah. Ya, itulah apa namanya ya nasihat ya Imam Al-Ghazali. Nah, ini tentang haji saya kira selepas Ramadan lah ya, kita teruskan. Jadi saya mungkin menambahkan sedikit karena kita ini sudah tinggal beberapa hari. Jadi kita sekarang ini sebelum memasuki bulan suci Ramadan, nah kalau sudah masuk Ramadan ya ingat ini pesan-pesan Imam Al-Ghazali, baik dari segi nilai maupun dari segi rahasia, bagaimana kita ya berpuasa dengan sempurna. Ya, tapi sebelumnya itu kita harus banyak istighfar lah. Kita masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan suci bersih. Sudah terampuni dosa-dosa kita. Jadi pada waktu inilah kita patut ya minta taubat kepada Allah. Ya, kita minta maaf kepada sesama, terutama orang tua kita, ya, guru-guru kita, ya, sahabat kita lah yang selalu bersama-sama ya, di kantor, di pekerjaan, di mana. Nah, kita harus banyak. Nah, itu. Karena itu amalan para sahabat dulu. Nah, cuma sedikit ada perubahan kalau kita sekarang ini biasanya kita ziarah-ziarah itu selepas ya setelah Lebaran. Patutnya sebelum masuk Ramadan itu kita ziarah-ziarah ya, minta maaf. Ya, bukan untuk makan-makan, bukan. Ya, di mana kita berjumpa di masjid kah, di manakah, minta maaf, Ramadan sudah dekat. Ya, kalau ada dosa-dosa saya, minta dimaafkanlah kesalahan saya dan sebagainya. Jadi itu yang awal. Dan termasuk juga yang paling bagus kita amalkan itu memperbanyak infak, sedekah, wakaf sebelum masuk Ramadan, bukan waktu masuk Ramadan, sebelum ya supaya kita dapatkan manfaatnya dalam keadaan suci bersih, hati kita tidak ada lagi syuk, kita memasuki bulan
bulan suci Ramadan. Ini amalan sahabat tuh, ya, itu banyak riwayat, ya, dari sahabat-sahabat. Umar bin Abdul Aziz, dari apa namanya, Abdullah bin Umar, ya, meriwayatkan begitu. Kalau sudah mau masuk Ramadan, maka kita lihat itu banyak orang yang dapatkan sedekah dan dia tidak tahu dari mana sedekah itu. Nah, karena kita sudah baca kan sebelum, sedekah yang paling baik yaitu sedekah yang tersembunyi, bukan yang diumumkan, diapakan, yang apa, dah, sedekah yang tersembunyi. Jadi para sahabat itu yang tinggal di masjid, terkadang ada yang tinggal, yang tertidur apa segala, langsung ada orang yang kasih duit, ya, kasih uang, kasih apa, makanan dan sebagainya di situ. Itu amalan para sahabat yang perlu kita, itu sunnah itu. Patutnya kita kembalikan, ya, sekarang ini. Kita banyakkan istighfar, banyakkan taubat, ya, banyak minta maaf, ya, kepada kawan-kawan, ya, sesama, orang tua, guru-guru, ya, asatizah kita, ya, masyayikh kita, dan lain-lain sebagainya. Terutama orang tua lah, orang tua, ya, ibu bapak kita. Kemudian tadi memperbanyakkan infak, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan wakaf, ya. Ya. Kalau zakat ini kan ini ada nisabnya, ada perhitungannya, jadi tidak perlu nanti bulan Ramadan. Tapi tidak apa-apa kalau bulan Ramadan kita sudah mau, silakan. Ya. Tapi bukan apa namanya, itu waktu yang, diwajibkan. Waktu yang diwajibkan sudah sampai setahun menurut aturannya zakat itu. Nah, zakat wajib. Yang saya katakan ini tadi, wakaf, sedekah, infak, sebagainya itu adalah sunnah, ya, muakkadah, karena Nabi sendiri melakukannya. Ya, Nabi sendiri melakukan. Itu dimulai sebelum Ramadan, ya, sampai masuk Ramadan. Rasulullah itu seperti angin yang bertiup deras, ya. Itu perumpamaan Nabi kalau datang bulan suci Ramadan dari segi infak, ya, memberi. Nah, dia tidak pernah menahan apa yang ada kepadanya untuk satu hari atau 2 hari ke depan, ya, semua dibagikan, ya, besok baru, ya, datang lagi. Itulah, ya, sedikit, ya, pesan saya tambahan dari apa yang, disebutkan di dalam bacaan kita ini. Mudah-mudahan Ramadan yang datang ini kita dapat, ya, diberi apa namanya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat, ya, semua dalam keadaan kuat jasmani, rohani, untuk melaksanakan bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Jangan puasa saja sehingga sembahyang tidak dipelihara, ya, apa namanya, baca Qur'annya dan ini, ya, patutnya semua ibadah-ibadah yang kita sebut itu, termasuk ibadah maliyah tadi, zakatnya, infaknya. Nah, ada zakat maliyah yang wajib itu di Ramadan, zakatul fitr, ya, yaitu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah biasanya dilakukan pada minggu-minggu terakhir, ya, di bulan suci Ramadan. Dan hasil yang saya bacakan, karena ada juga orang yang sangat apa namanya, serak apa namanya, sangat sangat disiplin dengan, ya, pembayaran zakat fitrah itu harus beras, ya, makanan ini. Kalau bagi saya enggak, ya, kita ambil pandangan mazhab, Imam Abu Hanifah dan sebagian kecil mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa kita boleh membayar zakat fitrah itu dengan badil, ya, dengan uang, ya, dengan uang, tidak perlu pakai beras, itu menyusahkan, ya. Orang yang dibagi beras pun terkadang lebih suka terima uang daripada, ya, terima beras untuk zaman kita sekarang ini. Jadi saya mengatakan, ya, walaupun kita ini mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, yang sangat apa namanya, uh,
dulu ya masyarakat kita berpegang harus bawa beras atau bawa beras sedikit baru tambah uang. Ya, tapi bagi saya ya, setelah membaca beberapa buku-buku turas kita, uh, maka saya mengatakan bahwa tidak ada salahnya, benar juga, diterima juga kita membayar zakat fitrah itu dengan uang dan itu yang mudah ya dan itu sesuai dengan zaman kita sekarang ya malah kita sekarang bukan lagi mengantar uang itu tapi kita boleh kirim melalui ya rekening-rekening ya kalau mau juga ya sekarang ini agak bebas kita ya agak bebas karena ini mengeluarkan zakat ini ya kita bebas karena zakat fitrah beda dengan zakat harta. Kalau zakat fitrah ini khusus untuk orang-orang yang duafa, ya miskin, fakir di dalam ya daerah kita atau sekampung kita. Ya maka kita bisa melakukan lewat pengiriman bank atau apa bisa. Ya, bisa. Itu saya ingin sedikit memberikan apa namanya penjelasan karena mungkin masih ada di antara kita yang sangat apa namanya iltizam dengan mazhab Imam Syafi'i harus kita bawa beras sampai susah membawanya dan ya harus pakai ini. Jadi bagi saya kita terutama warga Darul Irsyad bolehlah ya apa namanya membayar zakat fitrah itu dengan badil dengan ya nilai ya yaitu nilai uang ya bukan lagi beras ya boleh juga beras boleh tidak apa-apa ya, kalau memang memudahkan ya tetapi jangan mengatakan bahwa uang tidak benar ya bukan begitu kita terbuka kita ambil mazhab yang lain dan juga sebagian mazhab Imam Syafi'i cuma bukan itu mazhab yang masyhur lah ya tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i juga memfatwakan seperti itu. Nah, jadi saya kira itulah ya mudah-mudahan ya kita sekarang ini saya ya pribadi keluarga mohon maaf ya, ya pada kita semua ya terutama karena mungkin dalam pengajian kata-kata saya kurang ada ya tidak sesuai ada yang tersinggung ada yang apa jadi saya mohon maaf lah ya saya juga memaafkan semua lah tidak ada apa-apa ya. Ya jadi kita saling memaafkan dan kita ingin supaya kita memasuki bulan suci Ramadan hati kita pun dalam keadaan suci. Jadi kita itu betul-betul menuntut apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira cukup ya sampai di situ. Allahu a'lam bishawab. Ya, Fadhal. Iya, Bang. Alhamdulillah telah kita simak bersama Al-Usul Al-Thalith fi As-Siyam tentang as-saum, puasa. Bertepatan dengan kita menjelang Ya, masuknya bulan suci Ramadan. alhamdulillah. Kemudian kami membuka kesempatan kepada kita semua jika ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas kepada Andre Krota, kami silahkan. Tafadhal. Boleh juga kami bantu bacakan jika ada pertanyaannya di media chat Zoom. Sekali lagi kami persilahkan. Ya, Iya, Bang, silakan. Kesempatan pertama kepada Guru Tak Mas'ud. Tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Menarik tadi pernyataan Guru Tak statement itu mungkin kalau boleh kita rumuskan itu melalui fatwa DDI begitu.
Ya, itu itu tadi itu yang terakhir. bab yang fatwa lah boleh melakukan Ya, itu. bisa artinya Ya, mengumumkan. Ya, artinya itu dari sisi moderat. Ya, ya. moderat. Ya, Allah wasati bainal mazahib. Ah, ya. Terus yang kedua, saya mengucapkan terima kasih sekali ini. Itu tadi hadis itu bisa dibaca jumlah khabari ya bermakna al-amr katanya. Ya, lamarkan. Sangat-sangat rasional sekali itu. Ya, Karena kadang-kadang kalau kita mengatakan diartikan biasa, kenapa bulan Ramadan kadang-kadang ini, kadang-kadang itu terbalik pada pesan ya. itu. Nah, ini saya kira di jalan keluarnya mana ini? Futihat, gulikat, sufidat. Sufidat. Oh, Ya, saya kira itu sangat sangat-sangat melenturkan ini, sangat rasional sekali. Artinya kita menangani, kita menguasai suasana seperti ini. Ya, itu aja komentar saya singkat sekali, Bang. Alhamdulillah, terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya kira tidak perlu dikomen itu kan hanya ya Ya, penjelasan, ya, respon yang bagus. Ya. Ya, Kita makasih terimalah banyak. ya. Oke. Ya, banyak pada Guru Masud atas responnya. Selanjutnya, kami masih persilahkan kepada hadirin yang lain jika masih ada yang ingin ditanyakan atau direspon atau diperjelas. Tafadhol. Ya, baik Bang. Oh ya, Ya, silahkan tadi pada Ustaz Lukas. Silahkan Ustaz. ya, ya jadi menarik pembahasan tentang puasa ini. Tadi Guru juga menjelaskan tadi bahwa puasa itu adalah pintu ibadah ya, yang Ya, memiliki nilai yang ya tinggi. babul ibadah. Dia bersifat menahan ya, menahan dan menyempitkan. Menahan ini dalam artian ya menahan dari hal-hal, menahan dari ya lapar, dahaga dan hal-hal yang tidak terlihat ya. Menyempitkan ini ya kaitannya dengan nafsu, nafsu dan apa nama itu angkara murka lah ya. Tetapi tadi juga sempat disinggung tadi bahwa ada tingkatan-tingkatan rahasia puasa ini. Mungkin belum spesifik sampai ke situ, tapi yang ingin saya tanyakan di sini kaitannya dengan tingkat-tingkat rahasia puasa ini. Bagaimana sih sebenarnya kita menjalani puasa ini sehingga bisa betul-betul menumbuhkan kepedulian sosial kita ini, Puang. Karena ini biasanya ini hanya sebatas slogan saja ya. Contohlah banyak teman-teman yang pekerja formal itu masuk THR gembira semua pergi belanja di mall, padahal tetangganya di sebelah kasihan dah ini. Jadi Nah, ya, kepedulian sosial ini tidak ada di situ. Nah, itu. Jadi bagaimana ya, kita menjalani puasa ini sehingga betul-betul arahnya ke sana. Nah, kemudian ya. kedua tentang hadis yang mengatakan sumu taksihu, berpuasalah agar kamu sehat. Jadi seperti apa penjelasannya hubungan antara puasa dan kesehatan ini ya. Itu aja, Pung. Kita langsung aja ya. Di apa namanya tingkatan-tingkatan puasa dari sudut asrar. Tadi ada kita sebut, Imam Ghazali sebut ada saumu alomu. Nah, biasa juga diistilahkan dalam apa namanya Mau'izatul Mu'minin. Ya, ringkasan juga dari uh, Ihya Ulumuddin. Ya, saumul awam. Ya, itu yang hanya sekedar ya memelihara apa yang bisa membatalkan ya menurut fikih yang kita pelajari. Tapi yang lain ya itu masih bebas ya. Ya itu yang umum. Ya, itu. Ya, jadi saya melihat puasa tingkatan pertama ini ya saya menganggap itu puasa eh, semua makhluk hidup. Ya, karena semua makhluk hidup itu puasanya termasuk binatang juga puasa juga, yaitu menahan ya, makan minum dan lain sebagainya. Ya,
Jadi kalau kita ini umat Islam hanya puasa seperti itu, maka kita hanya samalah puasanya dengan yang lain. Sedangkan di dalam Al-Quran itu dinyatakan kutiba alaikumusiyam sampai terakhir la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang mengantar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kalau puasa yang umum tadi ini, tidak mungkinlah itu membawa kepada ketakwaan. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, saya juga biasa mengatakan saumul khusus ini adalah puasanya orang yang beragama. Ya, karena agama lain juga, agama Yahudi, agama Nasrani, semua ada puasanya. Dari dulu lagi. Itu sebabnya dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, itu khusus. Ya, khusus. Walaupun sekarang ini kita lihat agama-agama lain ini puasanya sudah berbeda ya, dengan puasa umat Islam ini. Walaupun nilainya itu masih ada, dia menahan karena makan minum, dia menahan supaya anggota tubuhnya ini terpelihara daripada dosa dan lain sebagainya. Ya. Tapi bagi kita umat Islam, ya, karena ini akan mengantar kita kepada ketakwaan, ya, maka kita ini perlu hati. Puasanya hati ini yang penting juga. Artinya senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dan lain sebagainya. Karena kita akan dibawa menjadi la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita pegang ayat itu, ya artinya jelaslah bahwa kita umat Islam ini bukan diperintahkan tingkat bawah itu tadi, ya, karena itu umum. Yang kedua juga, semua orang beragama begitu. Tapi kita umat Islam ini khusus, khawassul khusus. Nah, inilah yang diperintahkan. Ya, jangan mengambil kata ini nggak bisa, ini hanya puasanya para wali, puasa tidak. Itu puasa secara umum harus begitu. Ya, apalagi kalau dikaitkan tadi yang dikatakan nilai-nilai sosial, ya puasa itu. Ya, memang kita lihat hikmahnya kan kita dilaparkan supaya merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang hidupnya ya tidak seperti kita. Ini merasakan lapar bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan. Maka kita ada rasa empati, rasa kepada mereka, ya, karena munculnya rasa itu. Ya, munculnya rasa itu. Itu sebabnya saya katakan bahwa Rasulullah itu di bulan suci Ramadan ini dari sudut infak, sedekah, karih al-mursalah, seperti angin yang yang bertiup kencang. Artinya dia betul-betul mudah sekali yang memberikan. Rasa sosialnya itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Ya, itu sebabnya apa yang dinyatakan tadi itu memang betul, karena orang berpuasa itu pasti mudah bersedekah, mudah karena dia sudah merasakan. Inilah rasanya orang yang lapar, inilah rasanya orang yang berkebutuhan, ya, tapi tidak ada, ya, rezekinya tidak sama dengan rezeki kita, ya, jadi tentu ya rasa kemanusiaan itu akan muncul bagi orang yang berpuasa seperti puasa yang diperintahkan oleh Allah itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi itu hanya satu gambaran yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa orang berpuasa atau makhluk berpuasa ini ada 3 macam. Ya, tapi kita umat Islam ini itu peringkat yang ketiga. Ya, peringkat yang dikatakan khawassul khusus. Ya, al-ummah al-islamiyah, al-ummah al-mu'minah, umat Rasulullah. Karena Rasulullah berpuasa seperti itu dan itu contoh kita. Ya, berpuasa. Saya kira itu yang terkait dengan
hadis. Sebenarnya itu bukan sebagai perintah, ya, tetapi itu adalah sebagai taraji dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ada perintah itu, tetapi tidak bermakna perintah, dia hanya taraji. Mudah-mudahan kita ini berpuasa mendapatkan kesehatan yang baik, ya, kesehatan yang baik. Karena kalau kita berpuasa kan mengurangi makanan, makanya mengurangi sebab-sebab permasalahan penyakit itu. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, sudah jelas di hadapan mata kita. Kita sudah tahu kolesterol naik, darah, tekanan, gula dan sebagainya. Dengan ilmu pengetahuan yang ada ini, itu sebabnya adalah pemakanan. Ya, semua ahli perubatan kedokteran mengatakan seperti itu. Ya, yang munculnya semua ini dulu kita tidak tahu itu. Ya, kita tidak tahu. Ya, sehingga sekarang ini sudah ada ya pakar gizi lah, pakar inilah supaya ya bisa menjadikan penyakit-penyakit ini bisa ya, dihalangi atau dikurangi dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, lafaz perintah sumu, ya, puasalah kaitasihu, supaya kamu ya seakan-akan orang-orang memahami itu ya puasa ini supaya kita sehat. Ya, bukan. Kita sudah tahu tujuan puasa tadi, la'allakum tattaqun. Nah, tapi ada namanya taraji. Mudah-mudahan efek sampingannya itu kalau kita berpuasa kita dapatkan kesehatan. Penyakit yang ada sebelum ini ya kolesterol tinggi, darah tekanan tinggi, gula tinggi dan lain-lain sebagainya, yang penyakit ini itu semua bisa terkontrol. Ya, malah sebagian dokter itu sudah menasihatkan ya, ada penyakit puasa aja katanya. Disuruh puasa artinya menahan ya, makan minum itulah ya. Jadi kita sebagai umat Islam memahami itu bukan sebagai satu perintah, bukan ya, walaupun lafaznya lafaz perintah, tetapi kita pahami sebagai taraji ya, sebagai taraji. Nah, sama dengan la'allakum sebagai taraji, tetapi kita pahami sebagai tujuan. Jadi itu semua adalah pemahaman yang dikaitkan dengan ilmu fikih atau usulul fikih. Jadi tidak perlu kita memikirkan itu. Jadi, kecuali orang yang tidak patuh dengan kajian-kajian ulama inilah. Ada juga yang tidak, saya mau Al-Quran, saya mau hadis, saya mau ini. Ya, jadi ada juga yang begitu, tapi kita ya, terutama warga DD ini sangat menghormati ya, pandangan-pandangan ulama yang berasaskan dengan ilmu usulul fiqh, ulumul Quran dan lain sebagainya. Nah, saya kira itulah jawabannya. Jadi puasa itu tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, senantiasa berada di jalan Shiratal Mustaqim. Kemudian perintah ya kita puasa sehat itu adalah pengharapan ya, mudah-mudahan ya, karena memang ada contoh dan dokter pun sudah merealisasikan itu. Sudah banyak, sering ada orang yang pasien yang ini ya coba banyakkan berpuasa. Dan kita banyak keluarga kita. Saya banyak keluarga yang punya penyakit, dia puasa. malah berbeda dengan tunjukkan Rasulullah ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi. Dia puasa terus ya, setiap hari. Padahal Imam Ghazali mengatakan yang paling bagus puasa itu adalah puasa Nabi Daud. Ya, sepatutnya kita ini ikut itulah ya, karena ulama sudah memfatwakan seperti itu. Saya kira Imam Ghazali cukup bukan hanya dipatwakan, bukan hanya dinasihatkan, tetapi dia sendiri yang melakukannya. Ya, dia sendiri yang melakukan. Artinya puasa Daud. Ya, atau ingin puasa Senin Kamis, itu pun ada 3 bulan ya
atau 4 bulan kita puasa kalau kita berterusan seperti itu. Ya, saya kira itu cukup ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pong. Ya. Sebagai bekal buat kita semua menjelang masuknya bulan Ramadan, ada beberapa catatan penting tadi dari Gurta. Yang pertama, bahwa zakat fitrah bukan hanya dengan beras, tapi Gurta memilih pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, bahwa boleh dengan uang. Yang kedua, bahwa hadis yang masyhur selama ini ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwaabah, kemudian gulikat, ternyata Gurta menyampaikan makna yang baru, jumlah khabariyah bermakna al-amr. Ya. Jadi gulikat berarti bermakna galik. Itu kan kaidahnya jumlah khabariyah bimakna al-insya'iyah. Itu ada dalam kaidah insya'iyah. Kemudian yang ketiga tadi, pertanyaan dari satu tekas bahwa sumu tasihhu, Ya. sigat amarnya bermakna taraji, Ya. pengharapan. Harapan. Selanjutnya, Guru tak berpesan tadi bahwa sebelum masuk bulan puasa, bulan suci Ramadan, hendaknya kita saling memaafkan supaya kita dalam kondisi siap bersih masuk bulan Ramadan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami juga mohon maaf jika kiranya dalam pelaksanaan pengajian mengantar mendampingi Andre Guru tak ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon kiranya dimaafkan. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Andre Guru tak Mas'ud untuk melengkapi pengajian kita pada malam hari ini dengan doa. Tafadhal ya Syekh. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعة مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين وعبادة المؤمنين والمخلصين واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة معمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية ومحي أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجميع واجعل المؤسسات والتربية والدعوية الاجتماعية في حفظك ورعايتك واتمم جميع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق واصل الذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان
اللهم اكرمها بلذة الاحتكام الى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة واجعل اهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل دعاءنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Puang. Terima kasih kepada Andre Geruta. Terima kasih juga kepada kita semua, para al-mukarramun, Dariyun sekalian yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua dijumpakan Ramadan insyaallah. Dan kembali kita akan melanjutkan pengajian kita ba'da Ramadan insyaallah. Kita akhiri bersama. Wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.